Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Jumiati, mahasiswa pasca sarjana program Bahasa dan Sastra Indonesia UMS Rapang. Kali ini akan memaparkan tugas mata kuliah Linguistik Terapang dengan dosen pengampu Dr. Yusma M. Hum. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang linguistik kontrastif dan analisis kesalahan. Linguistik kontrastif. Yang dimaksud linguistik kontrastif adalah ilmu bahasa yang meneliti perbedaan-perbedaan, ketidaksamaan-ketidaksamaan yang terdapat pada dua bahasa atau lebih yang tidak serumpun. Analisis kontrastif adalah sebuah metode penelitian bahasa yang digunakan untuk mencari dan menganalisis unsur-unsur perbedaan antara bahasa pertama dan bahasa sasaran atau B2 yang seringkali membuat pembelajar bahasa kedua mengalami kesulitan dalam memahami struktur bahasa kedua. Dengan menemukan unsur-unsur perbedaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua, pengajar bahasa kedua dapat memprediksikan kesalahan-kesalahan yang akan muncul ketika pembelajar bahasa memproduksi bahasa kedua. Kesalahan berbahasa. Analisis kesalahan adalah suatu teknik yang digunakan oleh peneliti atau guru bahasa untuk mengidentifikasi kesalahan, mengevaluasi kesalahan, dan mengklarifikasi kesalahan dalam bahasa, seperti contohnya pemakaian bentuk-bentuk aturan unit kebahasaan yang meliputi kata, paragraf, kalimat yang menyimpan dari sistem ejaan, dan tanda baca yang telah ditetapkan. Adapun prosedur yang dilakukan dalam mengadakan analisis kesalahan bahasa, yaitu mengumpulkan data kesalahan, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kesalahan, menjelaskan kesalahan, kuantifikasi kesalahan, dan mengoreksi kesalahan. Terdapat 4 pengklasifikasian atau taksonomi yang digunakan untuk memprediksi performansi kesalahan berbahasa, yaitu taksonomi kategori linguistik, meliputi kesalahan fonologi, morfologi, sintaksis, dan leksikon. Taksonomi kategori strategi lahir, seperti kesalahan penghilangan, penambahan, kesalahan bentuk, dan salah urutan. Berikut taksonomi kategori komparatif, yaitu kesalahan interlingual, intralingual, dan ambigus. Dan yang terakhir adalah taksonomi kategori efek komunikasi, meliputi kesalahan global dan lokal. Materi selanjutnya yang kedua adalah kontak dan perubahan bahasa. Kontak bahasa merupakan peristiwa di mana terjadi penggunaan lebih dari satu bahasa dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Thomason 2001 menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kontak bahasa dapat dikelompokkan menjadi 5 sebagai berikut. Yang pertama, adanya 2 kelompok yang berpindah ke daerah yang tak berpenghuni, kemudian mereka bertemu di sana. Yang kedua, perpindahan satu kelompok ke wilayah kelompok lain. Faktor yang ketiga adalah adanya praktek pertukaran buruh secara paksa. Faktor keempat, adanya hubungan budaya yang dekat antar sesama tetangga lama. Dan yang faktor terakhir, adanya pendidikan atau biasa disebut kontak belajar. Sher dan Agustina berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa kebahasaan yang mungkin terjadi sebagai akibat adanya kontak bahasa adalah peristiwa bilingualisme, diklosia, alih kode, campur kode, interferensi, integrasi, konvergensi, dan pergeseran bahasa.
Berikut materi yang ketiga adalah perkamusan dan leksilogi. Perkamusan. American Every Dictionary dalam CHAR 2007 mendefinisikan kamus sebagai buku yang berisi kata-kata dari sebuah bahasa. Biasanya disusun secara alfabetis, disertai keterangan akan artinya, ucapannya, ejaannya, dan sebagainya. Berikut ini 5 syarat sebuah kata masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia yang resmi dinyatakan oleh Badan Bahasa, yaitu unik, efonik, sesuai kaidah, tidak berkonotasi negatif, dan kerap dipakai. Ada beberapa jenis kamus, yaitu A. Ditinjau dari bahasa yang digunakan. Kamus terbagi 3 jenis, yaitu kamus eka bahasa, dwibahasa, dan multibahasa. B. Ditinjau dari cakupannya. Kamus terbagi 2, yaitu kamus umum dan kamus istilah. C. Ditinjau dari ukurannya. Kamus terbagi 2, yaitu kamus saku atau kantong dan kamus besar. Sebab kata yang dicari tidak ada dalam KBBI, yaitu ejaan kata yang dimasukkan salah. Kata yang dicari merupakan kata turunan. Kata yang dicari baru dimasukkan dalam KBBI 4 tahun 2008. Kata yang dicari memang belum atau tidak dimasukkan dalam KBBI karena berbagai sebab. Leksilogi. Leksikologi ialah bidang ilmu bahasa yang mempelajari atau menyelidiki kosakata yang menjadi landasan tertulis bagi leksikografi, yaitu ilmu tentang menyusun kamus. Menurut Hardianto dalam Leksikologi, sebuah pengantar 2008 menjabarkan 4 fokus yang menjadi perhatian cabang leksikologi. Yang pertama, fakta bahwa setiap bahasa memiliki sejumlah kata atau kosakata. 2. Fakta bahwa kosakata atau leksikon merupakan daftar yang terbuka. 3. Hubungan antar bentuk kata dan makna kata. Serta yang keempat, fakta bahwa kata mempunyai sekian banyak segi yang dapat dianalisis, mulai dari segi fonetis, fonemis, morfemis, hingga sintaksis. Hubungan kamus kosakata dengan leksikologi. Kamus sebagai hasil dari kerja leksiografi adalah menghimpun kosakata yang ada dalam suatu bahasa. Lalu, karena kosakata juga merupakan wadah penghimpun konsep budaya, maka kamus berfungsi menampung konsep budaya dari masyarakat atau bangsa dari penutur bahasa tersebut. Selain itu, fungsi kamus juga memiliki fungsi-fungsi praktis, seperti sarana pengetahuan makna kata, sarana mengetahui lafal dan ejaan sebuah kata, sarana untuk mengetahui asal-usul kata, dan sarana untuk mengetahui berbagai informasi mengenai kata lainnya. Materi yang keempat adalah otonomi pembelajaran dalam belajar bahasa. Dalam konteks pembelajaran, otonomi adalah kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri. Konsep ini diperkenalkan pada tahun 1970-an oleh Henry Holleck sebagai kemampuan yang dapat mendukung keberhasilan pembelajaran. Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajar dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulis, menurut Depdikbud 1995. Hal ini relevan dengan kurikulum 2004, bahwa kompetensi pembelajar bahasa diarahkan ke dalam 4 subaspek, yaitu membaca, berbicara, menyimak, dan mendengarkan. Sedangkan tujuan pembelajaran bahasa menurut Basirang 1999 adalah
keterampilan komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi. Kemampuan yang dikembangkan adalah daya tangkap makna, peran, daya tafsir, menilai, dan mengekspresikan diri dengan berbahasa. Kesemuanya itu dikelompokkan menjadi kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan. Untuk mencapai tujuan di atas, pembelajaran bahasa harus mengetahui prinsip-prinsip belajar bahasa yang kemudian diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar bahasa dapat disarikan sebagai berikut. Pembelajar akan belajar bahasa dengan baik bila yang pertama diperlakukan sebagai individu yang memiliki kebutuhan dan minat. Dua, apabila diberi kesempatan berpartisipasi dalam penggunaan bahasa secara komunikatif dalam berbagai macam aktivitas. Yang ketiga, bila ia secara sengaja memfokuskan pembelajarannya kepada bentuk, keterampilan, dan strategi untuk mendukung proses pemerolehan bahasa. Keempat, apabila ia disebarkan dalam data sosiokultural dan pengalaman langsung dengan budaya menjadi bagian dari bahasa sasaran. Kelima, jika menyadari akan perang dan hakikat bahasa dan budaya. Keenam, jika diberi umpan balik yang tepat menyangkut kemajuan mereka. Dan yang terakhir, jika diberi kesempatan untuk mengatur pembelajaran mereka sendiri. Ini menurut Aminuddin tahun 1994. Yang terakhir adalah tentang materi aksara. Pengertian aksara. Aksara atau sistem penulisan adalah suatu sistem simbol visual yang tertera pada kertas maupun media lainnya, seperti batu, kayu, kain, dan lain-lain, untuk mengungkapkan unsur-unsur ekspresif dalam suatu bahasa. Aksara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sistem tanda grafis yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan sedikit banyaknya mewakili ujaran. Sementara aksara Nusantara adalah berbagai macam aksara maupun tulisan yang berfungsi sebagai sarana komunikasi maupun pendokumentasian yang diterapkan di wilayah lokal Nusantara. Berikut ini adalah jenis-jenis aksara. Yang pertama adalah aksara Lampung. Ini ada Kagangangpa, Ba, Mata. Ini seperti dengan aksara yang ada di huruf lontara Bugis, ya. Jenis aksara yang kedua adalah aksara Jawa. Ha, Na, Ca, Ra, Ka. Ini sisa tulisannya yang berbeda, ya. Hampir sama. Ini aksara Bugis yang kita gunakan. Kagangangka, Pabamampa, Tadanandra, Cajanyanca, Yaralawa, Saaha. Nah, itulah ada 3 jenis aksara yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di sesi belajar selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.